Malam itu, di hari jadi pernikahan kami yang kelima, saya menerima sebuah foto. Foto suami saya tertidur di ranjang hotel. Tubuhnya berbalut jas abu-abu yang saya kenakan sendiri ke bahunya pagi tadi. Pengirimnya, sekretaris pribadinya. Di bawah foto itu, ada satu baris kalimat. Pak Reza terlalu lelah. Malam ini beliau menginap di tempat saya. Saya menatap layar selama 3 detik. Lalu, saya tersenyum. Saya ambil tangkapan layar foto itu dan seluruh riwayat percakapannya. Saya kirim serentak ke grup internal perusahaan yang berisi hampir 1.000 karyawan. Hanya dengan satu kalimat di bawahnya. Selamat ya, Mbak Karina, atas keberhasilan merebut suami orang. Akhirnya naik pangkat juga menjadi istri direktur. Yang mereka berdua tidak tahu, perusahaan itu bukan milik suami saya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal Cerita Kita. Kalau kisah malam ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Anindya, 41 tahun. Saya seorang akuntan, lulusan terbaik di angkatan saya. Dan selama 12 tahun terakhir, saya memegang jabatan komisaris utama di sebuah perusahaan konstruksi di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 5 tahun saya menyandang status sebagai istri. Dan sudah 5 tahun pula saya membiarkan diri saya menjadi bayangan. Suami saya bernama Reza, 39 tahun. Di mata publik, dialah direktur utama perusahaan. Wajahnya yang muncul di majalah bisnis. Namanya yang disebut di setiap penghargaan. Senyumnya yang menghiasi spanduk acara perusahaan. Tidak ada yang tahu bahwa 60% saham perusahaan itu atas nama saya. Tidak ada yang tahu bahwa modal awal yang membangun perusahaan itu berasal dari warisan ayah saya. Tidak ada yang tahu bahwa setiap keputusan besar yang Reza umumkan dengan bangga sebenarnya sudah saya setujui diam-diam dari ruang kerja di lantai paling atas. Saya memilih diam. Saya kira itu adalah cinta. Saya kira dengan membiarkan Reza bersinar di depan, rumah tangga kami akan utuh. Saya salah. Tinggal saya ceritakan dari awal, supaya Anda mengerti betul siapa yang sebenarnya kehilangan apa malam itu. Saya bertemu Reza 12 tahun lalu. Waktu itu dia hanya mandor proyek kecil. Anak muda yang penuh ambisi, tapi tidak punya modal. Saya akuntan muda yang baru mewarisi sejumlah uang dan beberapa petak tanah dari ayah saya yang baru meninggal. Reza datang dengan proposal di tangan dan mata yang bersinar. Dia bicara tentang membangun sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa menampung ratusan keluarga pekerja. Saya percaya padanya. Lebih tepatnya, saya percaya pada mimpi itu. Kami menikah 3 tahun setelah perusahaan berdiri. Saat itu perusahaan sudah mulai stabil. Reza memegang kendali operasional di lapangan, dan saya mengurus seluruh keuangan, perizinan, serta struktur kepemilikan dari belakang layar. Saya yang menyusun setiap kontrak. Saya yang menegosiasikan pinjaman bank. Saya yang menyelamatkan perusahaan saat hampir bangkrut di tahun keempat. Dengan menyuntik modal pribadi sebesar 5 miliar rupiah tanpa pernah menuntut imbalan. Tapi yang berdiri di panggung penghargaan tetap Reza. Yang difoto wartawan tetap Reza. Dan saya dengan senang hati berdiri di belakangnya sambil bertepuk tangan. Di belakang lelaki hebat, selalu ada perempuan hebat, kata Ibu Reza setiap kali berkunjung. Saya hanya tersenyum. Saya tidak pernah ambil pusing soal pengakuan. Saya pikir selama Reza tahu siapa saya, itu sudah cukup. Tahun pertama pernikahan kami manis. Reza pulang tepat waktu. Kami makan malam berdua di meja yang sama. Dia masih memanggil saya Ratu kecilku, masih menyimpan kebiasaan menggenggam tangan saya saat menyetir. Lalu perusahaan tumbuh besar dan Reza mulai berubah. Awalnya hanya soal waktu. Dia pulang semakin malam. Jamuan bisnis, katanya. Pertemuan dengan klien, katanya. Saya percaya, karena saya tahu betul betapa sibuknya memimpin proyek besar. Lalu datang Karina. Karina diangkat menjadi sekretaris pribadi Reza 3 tahun lalu. Perempuan muda, 29 tahun, lulusan luar negeri. Cantik, dengan cara yang membuat ruangan berhenti sejenak saat ia masuk. Saya ingat
hari pertama Karina bekerja. Reza memperkenalkannya pada saya di sebuah acara perusahaan. Ini Karina, sekretaris baru saya. Pintar sekali, Bu. Sangat membantu. Saya menjabat tangannya. Tangannya dingin, senyumnya manis. Tapi matanya menilai saya dari ujung rambut sampai ujung sepatu. Seolah sedang menaksir harga. Saat itu saya tidak menaruh curiga. Saya hanya merasa sedikit tidak nyaman. Perasaan yang saya tepis. Karena saya tidak ingin menjadi istri yang cemburuan. Padahal, malam itu, di bawah meja, Karina sudah menyimpan nomor pribadi Reza dengan nama panggilan yang tidak seharusnya. Saya baru tahu semua itu jauh kemudian, saat sudah terlambat untuk pura-pura tidak tahu. Perubahan Reza datang perlahan, seperti air yang menetes mengikis batu. Mulanya soal panggilan telepon yang ia jawab di balkon, dengan suara yang ia rendahkan. Saat saya mendekat, ia menutup telepon dan tersenyum kaku. "Klien rewel," katanya. Saya mengangguk. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya tidak bisa tidur. Insiden kedua datang sebulan kemudian. Saya menemukan struk hotel di saku jasnya saat hendak mencuci. Hotel bintang 5 di kawasan Kuningan. Tanggalnya hari Selasa. Hari yang katanya ia habiskan untuk rapat di luar kota. Saya simpan struk itu di laci meja saya. Saya tidak berkata apa-apa, saya hanya mulai mencatat. Sebagai akuntan, saya terbiasa mencatat. Angka tidak pernah berbohong, dan ternyata tanggal juga tidak. Insiden ketiga lebih menyakitkan. Suatu sore, saya datang ke kantor untuk menandatangani dokumen pajak. Saya jarang menampakkan diri di lantai operasional, karena saya lebih suka bekerja dari ruang komisaris di lantai atas. Saat lift terbuka, saya melihat mereka, Reza dan Karina, berdiri terlalu dekat di depan mesin kopi. Tangan Reza menyentuh punggung Karina, dengan cara yang tidak pernah lagi ia lakukan pada saya. Karina tertawa. Kepalanya hampir menyandar ke bahu Reza. Beberapa karyawan melihat saya. Wajah mereka berubah. Ada yang menunduk. Ada yang buru-buru pura-pura sibuk. Mereka tahu. Seluruh kantor tahu. Hanya saya, sang istri, yang selama ini dibiarkan menjadi badut terakhir yang mengetahui pertunjukan. Saya tidak menghampiri mereka. Saya menekan tombol lift, naik kembali ke lantai atas, dan menandatangani dokumen pajak itu dengan tangan yang sangat tenang. Malam itu, Reza pulang larut. Ia masuk ke kamar dengan bau parfum asing menempel di kemejanya. Parfum perempuan, bukan parfum saya. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Sedikit terkejut melihat saya duduk di tepi ranjang. "Menunggumu," jawab saya pelan. "Bagaimana rapatnya?" "Melelahkan," katanya sambil melepas dasi. "Klien dari Surabaya. Banyak maunya." Saya tersenyum. "Pasti lelah sekali, sampai harus ganti parfum, ya." Reza terdiam sejenak, lalu tertawa canggung. Itu pasti dari lift kantor. Banyak orang." Saya tidak membantah, saya hanya berbaring memunggunginya. Tapi di dalam kepala saya, satu catatan baru tertulis rapi. Reza berbohong dengan sangat lancar. Itu artinya, ia sudah lama berlatih. Insiden keempat adalah yang membuat saya benar-benar bangun. Suatu pagi, saya mengakses sistem keuangan perusahaan dari rumah. Seperti yang rutin saya lakukan. Sebagai komisaris utama, saya punya hak akses penuh. Sesuatu yang Reza sering lupa. Saya menemukan sejumlah pengeluaran yang janggal. Apartemen mewah di kawasan Kemang, disewa atas nama perusahaan dengan dalih rumah dinas tamu. Sebuah mobil baru dibeli dengan dana operasional, terdaftar atas nama Karina. Sejumlah perhiasan dibeli dengan kartu kredit perusahaan. Total nilainya lebih dari 800 juta rupiah. Suami saya bukan hanya berselingkuh, ia mencuri. Ia memakai uang perusahaan. Perusahaan yang sebagian besar sahamnya milik saya. Untuk membiayai perempuan simpanannya. Saya menatap angka-angka itu di layar untuk waktu yang lama. Anehnya, saya tidak menangis. Air mata saya sudah kering jauh sebelum hari itu. Yang muncul justru ketenangan. Ketenangan seorang akuntan yang baru menemukan kesalahan fatal dalam pembukuan. Dan tahu persis bagaimana cara membenahinya. Saya menyalin seluruh data itu. Setiap transaksi, setiap tanggal.
setiap nomor rekening. Saya simpan dalam map terpisah, rapi, dengan tanda tangan digital dan stempel waktu yang sah secara hukum. Malam itu, saya tidak tidur. Saya membuka kembali dokumen-dokumen lama. Akta pendirian perusahaan, daftar pemegang saham, anggaran dasar yang dulu saya susun sendiri, kata demi kata. Dan di sanalah saya tersenyum untuk pertama kalinya dalam berhari-hari. Karena saya teringat satu pasal kecil yang dulu saya selipkan dalam anggaran dasar. Pasal yang bahkan Reza tidak pernah benar-benar membaca. Pasal yang menyatakan bahwa pemegang saham pengendali berhak menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa kapan saja untuk memberhentikan dan mengangkat direksi. Reza mengira ia adalah raja di perusahaan ini. Tapi raja yang sesungguhnya sejak hari pertama adalah saya. Saya hanya belum pernah menaikkan suara saya sampai sekarang. Ada satu kenangan yang sering muncul di kepala saya. Justru karena ia terasa begitu manis sebelum semuanya runtuh. Tahun keempat pernikahan. Perusahaan sempat berada di ujung kebangkrutan. Sebuah proyek besar gagal. Klien menarik dana dan bank mengancam menarik pinjaman. Reza panik. Ia tidak tidur berhari-hari. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar saat menandatangani dokumen. Malam itu, saya menemukannya duduk sendiri di ruang kerja, menatap layar laptop dengan mata kosong. Kita akan kehilangan semuanya, katanya lirih. Semua yang kita bangun. Saya duduk di sampingnya, saya genggam tangannya. Tidak, kata saya. Kita tidak akan kehilangan apa-apa. Aku punya simpanan, warisan ayahku, 5 miliar. Aku akan suntikan ke perusahaan, tapi dengan satu syarat. Reza menatap saya, matanya basah. Syarat apapun. Apapun? Anindya, jangan pernah lupa siapa yang berdiri di sampingmu saat semuanya hampir hilang, kata saya. Reza memeluk saya erat malam itu. Ia menangis di bahu saya, berjanji akan mengingat ini selamanya. 5 miliar itu menyelamatkan perusahaan. Dalam 2 tahun, perusahaan kembali berdiri, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dan Reza melupakan janjinya, persis seperti ia melupakan dari mana uang itu berasal. Itulah pelajaran pertama saya tentang manusia. Sebagian orang mengingat kebaikanmu hanya selama mereka membutuhkannya. Begitu mereka berdiri, mereka akan berpura-pura berdiri sendiri. Dan ada satu detail lagi yang sering luput dari orang lain, tapi tidak pernah dari saya. Rumah tempat kami tinggal. Rumah mewah di kawasan Pondok Indah dengan jendela kaca menjulang itu dibeli dengan uang saya. Mobil yang Reza pakai untuk berfoto di majalah atas nama perusahaan yang sahamnya milik saya. Bahkan jas-jas mahal yang membuatnya terlihat berwibawa. Sayalah yang memilihkannya. Reza hidup di dalam dunia yang saya bangun. Sambil mengira itu dunianya sendiri. Ia berjalan di lantai yang saya pasang, di bawah atap yang saya bayar. Lalu menunjuk perempuan lain dan berkata, perempuan itu lebih pantas menemaninya. Saya tidak pernah membantah. Saya hanya menyimpan setiap detail itu. Rapi. Seperti seorang akuntan menyimpan kwitansi, karena saya tahu suatu hari semua angka itu harus dijumlahkan. Dan saat penjumlahan itu tiba, hasilnya tidak akan pernah berpihak pada orang yang berbohong. Saya tidak terburu-buru. Balas dendam yang baik, seperti laporan keuangan yang rapi, butuh persiapan yang teliti. Hari berikutnya, saya melakukan sesuatu yang tidak pernah saya lakukan dalam 5 tahun. Saya pergi ke kantor setiap hari. Saya hadir di lantai operasional. Saya tersenyum pada karyawan, bertanya kabar mereka, mengingat nama anak-anak mereka. Para karyawan terkejut. Komisaris utama yang selama ini hanya menjadi nama di dokumen, kini berjalan di antara mereka dengan tenang dan ramah. Saya tahu Reza memperhatikan. Saya tahu ia bingung. Tapi saya tidak memberinya penjelasan. Saya hanya menumbuhkan satu hal di kantor itu. Hal yang akan saya butuhkan nanti. Loyalitas. Insiden kelima terjadi di ruang rapat. Reza menggelar presentasi proyek besar
di hadapan seluruh kepala divisi. Proyek pembangunan kawasan perumahan senilai 200 miliar rupiah. Proyek yang sebenarnya saya yang merancang struktur pendanaannya dari awal. Di tengah presentasi, Reza dengan bangga berkata, "Ini adalah visi saya untuk masa depan perusahaan. Saya membangun semua ini dari nol." Saya duduk di sudut ruangan. Diameter. Beberapa kepala divisi melirik saya. Ragu. Mereka tahu kebenarannya, tapi tidak ada yang berani bersuara. Saya hanya mencatat. Dalam buku catatan kecil, saya tulis. Reza mengklaim membangun dari nol. Saksi 12 kepala divisi. Catatan itu kelak akan berguna. Insiden keenam adalah penghinaan yang paling langsung. Suatu malam, ibu mertua saya datang ke rumah untuk makan malam. Karina, entah dengan keberanian dari mana, ikut hadir. Diperkenalkan sebagai asisten penting yang membantu Reza. Di meja makan, ibu mertua saya berkata dengan suara yang sengaja dikeraskan. "Anindya, kamu sudah 5 tahun menikah, tapi belum punya anak. Mungkin sudah waktunya Reza punya pendamping yang lebih muda, yang bisa memberi keturunan." Karina tersenyum tipis sambil menyendok sup. Reza menunduk. Diameter. Tidak membela saya. Saya meletakkan sendok saya pelan-pelan. "Bu," kata saya, "tenang. Keturunan itu penting. Tapi yang lebih penting adalah siapa yang menanggung biaya hidup keluarga ini." Dan soal itu, saya rasa ibu belum tahu seluruh ceritanya. Ibu mertua saya mengernyit. Tidak mengerti. Reza mengangkat wajahnya. Ada kilatan cemas di matanya. Ia mulai sadar bahwa saya tahu sesuatu. Tapi saya hanya tersenyum dan melanjutkan makan. Belum waktunya. Belum. Insiden ketujuh adalah momen ketika saya hampir kehilangan kendali. Saya menemukan di laci meja kerja Reza sebuah dokumen yang membuat darah saya membeku. Sebuah rancangan akta Reza dengan bantuan seorang notaris sedang berusaha memindahkan sebagian aset perusahaan ke dalam perusahaan baru atas namanya sendiri dan nama Karina. Mereka berencana menggerogoti perusahaan dari dalam, memindahkan proyek-proyek menguntungkan ke perusahaan baru itu, mengosongkan perusahaan lama, lalu meninggalkan saya dengan cangkang kosong. Reza mengira saya hanya istri yang tidak mengerti bisnis. Ia lupa bahwa saya adalah orang yang menyusun setiap struktur perusahaan ini. Saya foto dokumen itu. Saya kembalikan ke laci persis seperti semula. Lalu saya menelepon satu orang yang selama bertahun-tahun saya percaya sepenuhnya. Pak Bagas, pengacara perusahaan, sahabat lama ayah saya. "Pak Bagas," kata saya pelan. "Saya butuh bantuan Bapak untuk sesuatu yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sangat sah." Di ujung telepon, Pak Bagas terdiam sejenak. Lalu ia berkata, "Akhirnya, Nak Anindya, ayahmu menitipkan satu pesan padaku sebelum beliau pergi. Beliau bilang, suatu hari kamu akan butuh aku. Aku sudah menunggu hari ini." Insiden ke-8 adalah saat semuanya hampir terbongkar terlalu cepat. Karina mungkin merasa terlalu percaya diri, mulai memamerkan posisinya. Ia memerintah karyawan lain seolah ia istri direktur. Ia memarahi staf di depan umum. Ia bahkan pindah ke ruangan yang lebih besar di sebelah ruang Reza. Suatu hari, seorang staf keuangan muda, perempuan bernama Sinta, datang ke ruangan saya dengan wajah pucat. Ia menutup pintu, lalu berbisik, "Bu Anindya, saya harus mengatakan sesuatu. Bu Karina menyuruh saya memalsukan kwitansi. Saya tidak berani, tapi saya takut dipecat." Saya menatap Sinta. Perempuan muda yang jujur, yang takut tapi memilih datang pada saya. Saya tersenyum dan menggenggam tangannya. "Sinta," kata saya, "jangan takut. Lakukan persis seperti yang Bu Karina minta. Tapi simpan setiap salinannya dan setiap pesan yang ia kirim padamu. Beri padaku. Mulai hari ini, kamu bekerja untukku, dan aku berjanji, kamu tidak akan pernah dipecat selama aku masih di sini." Sinta mengangguk. Matanya berkaca-kaca, tanpa ia sadari. Ia baru saja menjadi saksi kunci dalam sesuatu yang jauh lebih besar
daripada sekedar kwitansi palsu. Saya kini punya catatan keuangan. Saya punya dokumen akta gelap. Saya punya saksi. Dan saya punya hukum di pihak saya. Yang saya tunggu hanyalah satu momen. Satu momen ketika Reza dan Karina merasa paling aman, paling menang, paling tinggi. Karena pada saat itulah jatuhnya akan terasa paling sakit. Momen itu datang di malam hari jadi pernikahan kami yang kelima. Setelah Sinta menjadi mata dan telinga saya di lantai keuangan, potongan-potongan teka-teki mulai tersusun semakin jelas. Insiden berikutnya datang dari arah yang tidak saya duga. Suatu siang, seorang pemasok material lama, Pak Hendra, menelepon saya langsung ke nomor pribadi. Suaranya berat dan ragu. "Bu Anindya," katanya. "Maaf, saya lancang menelpon. Tapi saya merasa ibu harus tahu. Pak Reza meminta saya menaikkan harga material di atas kertas. Lalu selisihnya disetor tunai ke rekening pribadi. Saya sudah bekerja sama dengan perusahaan ini sejak zaman ayah ibu. Saya tidak tega ibu dibohongi. Saya menggenggam telepon erat-erat. Bukan hanya istri yang dikhianati. Bukan hanya uang perusahaan yang dicuri untuk perempuan lain. Reza juga mengorupsi rantai pasok perusahaan. Mempertaruhkan nama baik yang dibangun ayah saya selama puluhan tahun. Pak Hendra," kata saya pelan. "Terima kasih. Bapak baru saja menyelamatkan banyak hal. Saya minta satu hal. Tetap lakukan seperti yang Pak Reza minta. Tapi simpan setiap nota, setiap bukti transfer, setiap pesan. Saya akan menjaga Bapak." Pak Hendra terdiam, lalu menghela napas lega. "Saya percaya pada Ibu. Saya selalu percaya pada Ibu." Catatan saya kini bertambah satu lembar lagi. Korupsi rantai pasok, saksi, pemasok lama, bukti, nota, dan transfer. Insiden berikutnya membuat saya nyaris tidak bisa menahan diri. Suatu malam, saya mendengar Reza berbicara di telepon di ruang kerjanya di rumah. Pintunya tidak tertutup rapat, suaranya pelan, tapi cukup untuk saya dengar. "Sabar, sayang," katanya pada seseorang di ujung sana. "Sebentar lagi semuanya selesai. Begitu akta perusahaan baru jadi, aku ceraikan dia. Perempuan tua itu tidak akan dapat apa-apa. Dia cuma istri di rumah. Tidak mengerti bisnis." Saya berdiri di balik pintu. Jantung saya berdegup keras. Bukan karena sedih, tapi karena menahan tawa getir. Reza mengira saya tidak mengerti bisnis. Reza, yang setiap laporan keuangannya saya periksa diam-diam. Reza, yang setiap kontraknya saya susun. Reza, yang perusahaannya berdiri di atas warisan ayah saya. Saya kembali ke kamar dengan langkah ringan. Malam itu, saya menulis di buku catatan saya dengan tangan yang sangat tenang. Reza berniat menceraikan saya setelah akta gelap selesai. Maka, saya harus bergerak sebelum akta itu ditandatangani. Waktunya semakin dekat. Esoknya, saya mempercepat semua persiapan. Saya bertemu Pak Bagas di kantornya, jauh dari mata siapapun. Di atas meja, ia membentangkan seluruh strategi. Kuncinya ada di anggaran dasar yang dulu kamu susun. "Nah," kata Pak Bagas, menunjuk satu pasal sebagai pemegang saham pengendali. "Kamu berhak menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa hanya dengan pemberitahuan 5 hari. Reza tidak bisa menghalangi." Begitu rapat digelar dan suara mayoritas memberhentikan dia. Dia tidak punya kuasa apa-apa lagi, bahkan untuk masuk ke ruangannya sendiri. Saya menatap pasal itu. Pasal yang dulu saya tulis dengan tangan saya sendiri bertahun-tahun lalu. Entah karena firasat apa. "Berarti," kata saya hanya perlu memilih waktu yang tepat. "Betul," jawab Pak Bagas. "Dan satu hal lagi, begitu kamu bergerak, kamu tidak boleh ragu sedetik pun. Karena lelaki yang terpojok adalah lelaki yang berbahaya." Saya mengangguk. Saya tidak akan ragu. Pakistan, saya sudah cukup lama meragukan diri saya sendiri. Sekarang, giliran mereka yang akan meragukan segalanya. Beberapa hari menjelang rapat, Karina mulai mencium ada yang tidak beres. Mungkin ia melihat saya terlalu sering bertemu para komisaris. Mungkin ia mendengar bisik-bisik di lantai keuangan. Apapun itu, ia mulai gelisah. Dan kegelisahan
membuat orang melakukan kesalahan. Karina memanggil Sinta ke ruangannya. Ia menawarkan uang, kenaikan jabatan, apapun. Asal Sinta mau memberitahunya apa yang sedang saya persiapkan. Sinta, dengan kecerdasan yang membuat saya bangga, berpura-pura tergoda. Ia merekam seluruh percakapan itu. Karina, dalam rekaman itu, mengakui sendiri soal apartemen, soal mobil, soal rencana mereka memindahkan aset. Ia bahkan menyebut dengan nada meremehkan, si tua itu tidak akan pernah tahu. Dia terlalu bodoh untuk mengerti bisnis. Sinta membawa rekaman itu ke ruangan saya sore harinya. Tangannya gemetar saat menyerahkan ponselnya. Saya mendengarkan rekaman itu sampai habis. Setiap kata penghinaan, setiap pengakuan. Saat rekaman berakhir, saya tidak marah. Saya justru tersenyum. Sinta, kata saya, kamu baru saja memberikan saya hadiah terindah. Karina mengira ia sedang memancing kamu. Padahal, ia baru saja menandatangani kekalahannya sendiri. Dengan suaranya sendiri, Sinta menghela napas lega. Bu, saya takut sekali tadi. Tapi saya ingat kata-kata ibu. Saya tidak akan dipecat selama ibu di sini. Dan kamu benar, kata saya. Mulai sekarang, kamu bukan hanya stafku. Kamu adalah orang yang aku percaya. Dan kepercayaan di dunia ini jauh lebih mahal daripada apapun yang bisa ditawarkan Karina. Malam itu, saya menambahkan rekaman itu ke dalam map bukti saya. Map yang kini sudah tebal. Catatan keuangan, akta gelap, kwitansi palsu, kesaksian pemasok, dan kini pengakuan langsung dari mulut Karina sendiri. Saya menutup map itu pelan. Semuanya sudah lengkap. Saya berjalan ke jendela, memandang lampu-lampu kota yang berkelip seperti bintang yang jatuh ke bumi. 5 tahun saya menahan diri. 5 tahun saya menjadi perempuan yang diam. Dan dalam keheningan itu, tanpa ada yang menyadari, saya telah menyusun sebuah pembalasan yang tidak menggunakan satu pun teriakan. Pembalasan terbaik bukanlah yang paling keras, tapi yang paling tenang, paling rapi, dan paling tidak bisa dibantah. Pembalasan yang ditulis bukan dengan air mata, melainkan dengan angka, dokumen, dan tanda tangan yang sah. Besok, lusa, saya akan menutup buku ini, dan saya akan membukanya kembali sebagai perempuan yang berbeda, bukan istri yang dikasihani, tapi pemilik yang akhirnya berani menyebut dirinya pemilik. Sementara saya menyusun langkah demi langkah dalam diam. Karina justru semakin tinggi hati. Suatu hari, perusahaan menggelar acara tahunan, malam penghargaan untuk karyawan terbaik. Saya hadir, duduk di meja depan sebagai komisaris utama. Meski hampir tidak ada yang benar-benar memperlakukan saya sebagai pemimpin, Karina datang dengan gaun merah menyala, bergelayut di lengan Reza, seolah ia nyonya rumah. Para tamu berbisik, Reza, anehnya, tidak berusaha menjaga jarak. Ia justru tampak menikmati perhatian itu. Saat sesi sambutan, Reza naik ke panggung. Di tengah pidatonya, ia berkata, saya ingin berterima kasih pada orang-orang yang selalu ada di sisi saya, terutama seseorang yang sangat memahami visi perusahaan ini. Ia menatap Karina. Bukan saya, seluruh ruangan tahu siapa yang ia maksud. Beberapa tamu melirik ke arah saya dengan iba. Saya duduk diam, gelas anggur di tangan. Wajah saya setenang air danau. Saya tidak menunjukkan satupun reaksi. Karena saya tahu, mempermalukan diri dengan amarah di tempat umum hanya akan membuat saya terlihat lemah. Dan saya bukan perempuan yang lemah. Saya hanya perempuan yang sedang menunggu. Setelah acara, Karina sengaja menghampiri meja saya. Ia berdiri di hadapan saya dengan senyum kemenangan. Bu Anindya, katanya. Suaranya manis, tapi penuh racun. Acara yang indah, ya. Reza memang pemimpin yang luar biasa. Beruntung sekali perusahaan ini punya dia. Ya, jawab saya tenang, mengangkat gelas saya. Beruntung sekali. Semoga keberuntungan itu bertahan lama. Karina tersenyum puas, mengira ia menang. Ia tidak menyadari, di balik kalimat tenang saya, ada sebuah hitungan mundur yang sudah dimulai. Malam itu, saya pulang sendiri. Reza tidak pulang sama sekali.
Saya duduk di ruang keluarga, menatap pantulan wajah saya di jendela kaca. Saya tidak menangis. Saya hanya membuka buku catatan saya dan menulis satu baris. Penghinaan di depan umum. Saksi. Seluruh tamu undangan. Ini yang terakhir. Saya tidak akan menunggu lebih lama lagi. Esok paginya, saya menelpon Pak Bagas dan memberi satu instruksi. Siapkan surat panggilan rapat umum pemegang saham luar biasa. Kita gelar dalam 2 minggu. Saya sudah selesai menunggu. Di ujung telepon, Pak Bagas menjawab dengan suara mantap. Akan saya urus. Bu Direktur. Bu Direktur. Saat itu, gelar itu belum resmi, tapi mendengarnya disebut. Saya tahu. Semuanya sudah dimulai. Tidak ada lagi jalan mundur. Hanya jalan ke depan. Lurus menuju hari ketika kebenaran akhirnya akan duduk di kursi yang seharusnya. Pagi di hari jadi pernikahan kami yang kelima. Saya bangun lebih awal dari biasanya. Saya menyiapkan sarapan kesukaan Reza. Saya menyetrika jasnya, jas abu-abu yang baru. Lalu saya kenakan sendiri ke bahunya sambil tersenyum. Hati-hati di jalan, ya, kata saya lembut. Sambil membenahi kerah jasnya, saya mencium pipinya. Bekas lipstik saya tertinggal samar di kerah jas itu. Sebuah detail kecil yang nanti akan menjadi bukti tak terbantahkan. Malam ini kita rayakan, ya, kata saya. Aku sudah pesan kue spesial. Reza tersenyum, sedikit canggung. Tentu, sayang. Tapi mungkin aku pulang agak malam. Ada jamuan bisnis penting. Tidak apa-apa, jawab saya. Aku tunggu. Saya tahu persis apa yang akan terjadi malam itu, karena saya sudah membaca pesan-pesan di ponsel cadangan Reza. Ponsel yang ia kira tersembunyi rapi. Malam itu, Reza akan menemui Karina di hotel. Mereka merencanakan menandatangani akta perusahaan baru itu keesokan harinya. Mereka pikir itu malam kemenangan mereka. Sepanjang hari, saya bekerja. Saya menelepon Pak Bagas untuk terakhir kalinya. Semua dokumen sudah siap. Surat panggilan rapat umum pemegang saham luar biasa sudah disiapkan, sah secara hukum. Ditandatangani oleh saya sebagai pemegang 60% saham. Saya menghubungi setiap anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Independen. Saya tunjukkan pada mereka bukti penggelapan dana. Saya tunjukkan rancangan akta gelap Reza. Saya tunjukkan kwitansi palsu yang dikumpulkan Sinta. Satu persatu, mereka berpihak pada saya. Bukan karena loyalitas pada saya pribadi, tapi karena mereka tahu membela Reza berarti ikut tenggelam dalam skandal penggelapan. Insiden ke-9 terjadi sore itu. Karina, dengan langkah penuh percaya diri, masuk ke ruangan saya tanpa mengetuk. Bu Anindya, katanya dengan senyum yang dibuat-buat. Saya rasa kita perlu bicara. Sebagai perempuan dewasa, saya mempersilakannya duduk. Silahkan, Mbak Karina. Bicara apa? Saya rasa ibu sudah tahu, katanya. Menyilangkan kaki. Hubungan saya dan Pak Reza. Saya datang baik-baik. Saya minta ibu melepaskan Reza. Beri dia kebahagiaan. Ibu sudah tua, Bu. Sudah saatnya mengalah. Saya menatapnya cukup lama. Lalu saya tertawa kecil. Bukan tawa marah, tawa kasihan. Mbak Karina, kata saya, tenang. Saya akan beri Anda satu nasihat gratis. Sebelum Anda merebut sesuatu, pastikan dulu siapa pemilik aslinya. Karena terkadang yang Anda kira sudah Anda menangkan, sebenarnya tidak pernah benar-benar milik orang yang Anda rebut. Karina mengernyit. Tidak mengerti. Ia berdiri dengan kesal dan keluar dari ruangan saya. Menganggap saya hanya istri tua yang berbicara teka-teki. Ia tidak tahu itu adalah peringatan terakhir yang akan ia terima dari saya. Insiden ke-10 adalah malam itu sendiri. Saya pulang ke rumah lebih awal. Saya mandi, berdandan, mengenakan gaun terbaik saya. Di atas meja makan, kue hari jadi sudah tertata. Desainnya sepasang angsa putih yang anggun. Pukul 9 malam, ponsel saya bergetar. Sebuah foto masuk. Dari Karina, foto Reza. Tertidur lelap di ranjang hotel. Tubuhnya berbalut jas abu-abu yang saya kenakan ke bahunya pagi tadi. Di kerahnya masih samar terlihat bekas lipstik saya. Di bawah foto itu, satu baris kalimat. Pak Reza terlalu lelah. Malam ini, beliau menginap di tempat saya. Karina mengirim foto itu
untuk menghancurkan saya, untuk membuat saya menangis, memohon. Hancur. Saya menatap foto itu selama 3 detik, lalu saya tersenyum. Dengan gerakan jari yang ringan, saya ambil tangkapan layar foto itu beserta seluruh riwayat percakapan. Saya buka grup internal perusahaan, grup yang berisi hampir 1.000 karyawan. Saya pilih 2 gambar tadi, lalu saya ketik di kolom pesan. Selamat ya, Mbak Karina, atas keberhasilan merebut suami orang. Akhirnya naik pangkat juga, menjadi istri direktur. Sayangnya, direktur ini tidak punya 1 lembar saham pun di perusahaan. Saya tekan tombol kirim. Bila hijau memanjang sampai ke ujung kanan layar. Lalu saya matikan ponsel saya. Dunia kembali sunyi. Saya berjalan ke lemari pendingin, menuangkan segelas anggur, dan duduk di sofa menghadap jendela besar yang memandang lautan lampu kota Jakarta di kejauhan. Es batu berdenting pelan di dinding gelas. Saya mengangkat gelas itu ke arah pantulan wajah saya sendiri di kaca jendela. Selamat hari jadi, Anindya. Bisik saya pada diri sendiri. Lalu saya berjalan mendekati kue di atas meja. Angsa putih yang anggun itu mengangkat lehernya. Saya ulurkan jari dan menekan kepala angsa itu pelan. Angsa itu runtuh ke dalam krim lembut. Sayang sekali, kata saya pelan. Padahal cantik. Malam itu, saya tidur lebih nyenyak daripada 5 tahun terakhir. Karena saya tahu badai yang akan datang esok pagi. Bukan badai saya. Itu badai mereka. 2 hari kemudian, saya menyalakan kembali ponsel saya. Layarnya nyaris beku oleh ratusan notifikasi. Panggilan tak terjawab dari Reza. Pesan dari para komisaris. Berita dari karyawan. Foto dan percakapan itu sudah menyebar ke seluruh perusahaan, bahkan sampai ke kalangan klien dan rekan bisnis. Reza dipermalukan di hadapan 1.000 orang. Karina menjadi bahan gunjingan seluruh kantor. Tapi itu baru permulaan. Pagi itu, saya datang ke kantor mengenakan setelan hitam. Bukan sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai komisaris utama yang memegang 60% saham perusahaan. Saya tidak naik ke lantai komisaris. Saya berjalan langsung menuju ruang direktur. Ruang Reza. Para karyawan yang saya lewati menunduk, terdiam. Mereka merasakan sesuatu yang besar akan terjadi. Saya membuka pintu ruang direktur tanpa mengetuk. Reza ada di sana. Wajahnya kuyu, matanya merah. Karina duduk di sofa, pucat. Jemarinya gemetar, begitu melihat saya. Reza langsung berdiri. Anindya, katanya. Suaranya bergetar antara marah dan panik. Apa yang kamu lakukan? Kamu hancurkan reputasiku di depan seluruh perusahaan. Saya menutup pintu di belakang saya. Lalu saya berjalan tenang ke kursi direktur, kursi Reza. Dan duduk di sana. Reza, kata saya. Suara saya dingin dan rata. Mulai pagi ini, saya yang akan menempati kursi ini. Kamu sudah gila. Reza menggebrak meja. Perusahaan ini saya yang bangun dengan keringat dan darah saya. Kamu tidak bisa melakukan ini. Saya menatapnya lurus. Justru karena ini, perusahaan yang dibangun dengan keringat. Saya tidak bisa tinggal diam melihatnya runtuh. Karena kehidupan pribadi seorang lelaki yang tidak bermoral, saya membuka map yang saya bawa. Saya keluarkan dokumen 1 per 1 dan letakkan di atas meja. Ini, kata saya. Akta pendirian perusahaan. Di sini tercatat 60% saham atas nama saya. Anda hanya memegang 20%. Sisanya milik komisaris independen yang 2 hari lalu sudah memberikan suara mereka pada saya. Wajah Reza berubah. Dari merah menjadi pucat. Ini. Saya keluarkan dokumen kedua. Catatan keuangan selama 3 tahun terakhir. Apartemen di Kemang. Mobil atas nama Karina. Perhiasan 800 juta. Semuanya dibeli dengan dana perusahaan. Penggelapan. Reza. Itu namanya penggelapan. Karina mulai menangis di sofa. Reza terhuyung mundur. Dan ini, saya keluarkan dokumen ketiga. Rancangan akta gelapnya. Adalah rencana Anda memindahkan aset perusahaan ke perusahaan baru atas nama Anda dan Mbak Karina. Pengkhianatan terhadap pemegang saham. Saya punya salinannya. Saya punya kwitansi palsu yang Anda perintahkan dibuat. Saya punya saksi. Reza jatuh terduduk di kursi tamu. Anindya. Tolong.
kita bisa bicarakan ini. Sudah terlambat untuk bicara, kata saya. Saya berdiri dari kursi direktur dan menatapnya dari atas. Kemarin pagi, Dewan Komisaris menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa atas suara mayoritas. Anda diberhentikan dari jabatan direktur utama, terhitung sejak pagi ini. Saya menggeser sebuah dokumen ke arahnya. Ini surat pemberhentian Anda. Dan ini, saya menoleh ke arah Karina. Surat pemutusan hubungan kerja untuk Mbak Karina, dengan catatan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang akan kami serahkan ke pihak berwajib. Karina menjerit. Reza, lakukan sesuatu. Katanya, kamu pemilik perusahaan ini. Reza menatap Karina dengan tatapan kosong. Untuk pertama kalinya, Karina melihat kebenaran. Lelaki yang ia rebut, lelaki yang ia kira raja, ternyata tidak pernah memiliki apapun. Semua kemewahan itu, semua kuasa itu, milik perempuan yang ia hina sebagai istri tua. Mbak Karina, kata saya tenang. Anda bertanya tempo hari, kenapa saya tidak mengalah? Sekarang Anda tahu jawabannya. Anda tidak pernah merebut apapun dari saya. Anda hanya merebut seorang lelaki yang tanpa saya. Bukan siapa-siapa. Saya berjalan ke pintu. Sebelum keluar, saya berhenti sejenak. Departemen Sumber Daya Manusia akan mengurus sisa administrasi kalian. Saya beri waktu 1 jam untuk mengosongkan ruangan ini. Setelah itu, Satpam akan mengantar kalian keluar dengan hormat untuk sisa harga diri yang mungkin masih kalian punya. Saya membuka pintu. Di luar, seluruh karyawan berdiri diam, menyaksikan. Mereka melihat wajah saya yang sedingin es dan mendengar suara gebrakan meja dari dalam ruangan tadi. Mereka mengerti. Badai ini belum berakhir bagi Reza dan Karina. Tapi bagi saya, perang yang sesungguhnya baru saja saya menangkan. Saya berjalan menuju ruang rapat Dewan Direksi. Saya dorong pintunya. Dan saya berkata pada kepala bagian umum yang mengikuti saya. 1 jam lagi, gelar rapat direksi darurat. Panggil semua kepala divisi. Mulai hari ini, perusahaan ini punya nakhoda baru. Lalu saya menambahkan, dan tolong bawakan saya secangkir kopi hitam tanpa gula, tanpa susu. Kepala bagian umum itu mengangguk cepat dengan rasa hormat yang tulus di matanya. Segera, Bu Direktur. Bu Direktur, untuk pertama kalinya dalam 12 tahun. Gelar itu disematkan pada orang yang tepat. 1 jam kemudian, ruang rapat Dewan Direksi terbesar di perusahaan terisi penuh. 12 kepala divisi duduk mengelilingi meja panjang. Para komisaris independen hadir melalui layar besar di ujung ruangan. Semua mata tertuju pada satu kursi di ujung meja. Kursi pemimpin, kursi yang selama bertahun-tahun ditempati Reza. Saya berjalan masuk, meletakkan map dokumen di atas meja, dan duduk di kursi itu. Ruangan hening sempurna. Selamat pagi, kata saya. Untuk yang belum mengenal saya secara resmi, nama saya Anindya, Komisaris Utama. Dan sejak rapat umum pemegang saham luar biasa kemarin, Direktur Utama perusahaan ini. Beberapa kepala divisi saling pandang. Ada yang terkejut, ada yang justru mengangguk lega, seolah kebenaran yang lama mereka pendam akhirnya boleh terucap. Saya tahu, lanjut saya. Selama ini banyak dari kalian mengira saya hanya istri Pak Reza. Hanya nama di dokumen. Saya tidak menyalahkan kalian. Saya sendiri yang memilih berada di belakang layar. Tapi, mulai hari ini, layar itu saya buka. Saya membuka map dan mengedarkan dokumen. Perusahaan ini sedang sakit, bukan karena pasar, bukan karena proyek, tapi karena kebocoran dari dalam. Dana operasional digelapkan, harga pemasok dimanipulasi, aset hendak dipindahkan diam-diam ke perusahaan bayangan. Semua bukti ada di tangan kalian sekarang. Kepala Divisi Keuangan, seorang lelaki parubaya yang dulu selalu tunduk pada Reza, membaca dokumen itu dengan tangan gemetar. Bu, katanya pelan. Kalau saya tahu ini sejak dulu, saya tidak menyalahkan siapapun. Potong saya, tenang. Yang sudah lewat, biarlah lewat. Yang saya butuhkan sekarang bukan penyesalan, tapi kerja. Perusahaan ini harus pulih dan harus tumbuh. Proyek perumahan 200 miliar tetap berjalan. Tidak ada satupun keluarga pekerja
yang akan kehilangan pekerjaannya karena dosa satu orang. Ruangan itu yang tadinya tegang perlahan berubah. Saya melihat sesuatu yang sudah lama hilang dari wajah para karyawan ini. Harapan. Salah seorang komisaris independen. Seorang perempuan senior yang sudah lama saya hormati. Berbicara melalui layar. Bu Anindya, terus terang. Banyak dari kami sudah lama menunggu hari ini. Kami tahu siapa yang sebenarnya menjalankan perusahaan ini. Kami hanya menunggu Anda mengambil tempat yang memang milik Anda. Saya mengangguk perlahan, menahan haru yang tidak ingin saya tunjukkan. Terima kasih atas kepercayaannya, kata saya. Saya tidak akan mengecewakan kalian. Sekarang, mari kita bekerja. Rapat itu berlangsung 3 jam. Saya menata ulang seluruh struktur, menutup celah kebocoran, mengangkat orang-orang yang jujur ke posisi yang tepat. Saat rapat berakhir, untuk pertama kalinya, para kepala divisi keluar dari ruangan itu dengan punggung tegak dan langkah pasti. Di luar jendela, matahari Jakarta bersinar terang. Saya berdiri sendiri di ruang rapat yang sudah kosong, memandang lautan gedung di kejauhan. 12 tahun. 12 tahun saya menjadi bayangan dari karya saya sendiri. Hari ini, akhirnya, bayangan itu melangkah ke dalam cahaya. Secangkir kopi hitam tanpa gula, tanpa susu menunggu saya di meja. Saya menyesapnya pelan. Rasanya pahit. Tegas. Jujur. Persis seperti kebenaran. Bulan-bulan berikutnya berlalu. Seperti aliran sungai yang akhirnya menemukan jalannya. Kasus penggelapan dana itu saya serahkan ke jalur hukum. Saya tidak menuntut balas dendam pribadi. Saya hanya menuntut keadilan, sesuai angka, sesuai bukti, sesuai hukum. Pengadilan memutuskan Reza wajib mengembalikan seluruh dana yang ia gelapkan. Untuk membayar itu, ia harus menjual 20% sahamnya yang tersisa. Saya yang membeli saham itu dengan harga yang sah dan wajar. Kini, 100% perusahaan menjadi milik saya. Perusahaan yang dulu saya bangun diam-diam dari belakang layar, akhirnya berdiri penuh atas nama saya. Karina menghilang dari Jakarta. Kabar terakhir yang saya dengar, kasus pemalsuan dokumennya membuatnya sulit mendapat pekerjaan di perusahaan manapun. Lelaki yang ia rebut tidak lagi punya apa-apa untuk ia banggakan, dan ia sendirian. Menanggung akibat dari pilihan yang ia buat dengan begitu percaya diri. Ibu mertua saya datang ke rumah suatu sore, menangis. Memohon agar saya memaafkan Reza. Dia anakku satu-satunya, katanya. Tolong jangan hancurkan hidupnya. Saya menuangkan teh untuknya dan menjawab dengan tenang. Bu, saya tidak menghancurkan hidup siapapun. Saya hanya berhenti menyangga hidup yang bukan tanggung jawab saya. Selama 5 tahun, sayalah yang menjaga semuanya tetap berdiri. Sekarang, biarkan masing-masing berdiri di atas kakinya sendiri. Ibu mertua saya pergi tanpa kata. Saya tidak merasa bersalah. Untuk pertama kalinya, saya tidak merasa harus meminta maaf karena melindungi diri saya sendiri. Perusahaan di tangan saya tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Proyek perumahan 200 miliar itu selesai tepat waktu, menampung ratusan keluarga pekerja. Persis seperti mimpi yang dulu membuat saya jatuh cinta. Hanya saja, kali ini, mimpi itu benar-benar milik saya. Sinta, staf muda yang dulu berani datang pada saya, kini menjadi kepala divisi keuangan termuda di perusahaan. Pak Bagas tetap menjadi penasihat hukum saya, sekaligus sosok ayah yang menjaga saya dari kejauhan. Pada hari terakhir proses penjualan saham, saya bertemu Reza sekali lagi di ruang tamu perusahaan untuk serah terima dokumen. Ia menjadi sangat kurus, pipinya cekung, dan cahaya pemimpin yang dulu memancar dari matanya telah padam sepenuhnya. Perusahaan ini, katanya pelan, hampir berbisik, kupercayakan padamu. Akan saya bawa ke tempat yang lebih besar, jawab saya. Lebih besar dari yang pernah bisa kamu bayangkan. Ia terdiam sejenak. Lalu, ia menatap saya dengan suara yang rapuh. Anindya, apa kita? Setidaknya masih bisa berteman. Saya menatap wajahnya yang layu untuk waktu yang lama. Lalu,
saya menggeleng perlahan, tapi tegas. Reza, saya harap kamu menemukan kedamaian dalam hidupmu ke depan. Itulah kalimat terakhir yang saya tinggalkan untuknya. Saya berjalan keluar dari ruangan itu dan tidak pernah menoleh kembali. Bagi hubungan seperti kami, akhir yang paling benar bukanlah saling membenci dan bukan pula berpura-pura berteman. Akhir yang paling jujur adalah menjadi dua orang asing yang dulu pernah saling mengenal paling dalam di dunia ini. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Perempuan yang memilih diam, yang menyangga seluruh rumah tangga di pundaknya, lalu dianggap lemah karena kesabarannya. Jangan pernah menukar harga dirimu dengan ketenangan palsu. Diam bukan berarti tidak tahu. Sabar bukan berarti tidak mampu melawan. Ada juga banyak suami seperti Reza yang lupa siapa yang berdiri di belakang kesuksesannya, lalu mengira semua itu hasil tangannya sendiri. Kebanggaan yang dibangun di atas pengorbanan orang lain, cepat atau lambat akan runtuh. Dan ada pula perempuan-perempuan seperti Karina yang mengira merebut berarti memenangkan. Padahal mereka hanya mewarisi kekosongan orang lain. Yang terpenting dalam hidup bukanlah terus bertahan dalam kepasrahan, tapi memiliki kekuatan untuk berkata cukup saat kita menyadari ada sesuatu yang salah, dan keberanian untuk mengambil kembali kemudi hidup ke tangan kita sendiri. Masa lalu memang tidak bisa kita ubah, tapi bagaimana kita menjalani masa depan selalu bisa kita pilih sendiri. Kalau cerita ini menyentuh hati Anda, ceritakan kisah Anda sendiri di kolom komentar. Bagikan pada mereka yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Sore itu, di tengah pesta ulang tahun yang gemerlap, ibu mertua saya tertawa di depan 20 tamunya. Dia menunjuk ke arah saya yang sedang membawa nampan. Dia bilang, "Oh, dia. Dia cuma pembantu yang saya pungut untuk mengurus rumah ini." Suami saya hanya tersenyum di sofa, membiarkan ibunya menelan seluruh pujian. Mereka tidak tahu satu hal, rumah megah ini, perusahaan yang menghidupi mereka, semuanya atas nama saya. Dan malam itu, saya memutuskan untuk berhenti diam. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, tolong tekan tombol like dan subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan kisah penuh pelajaran hidup seperti ini. Kisah ini adalah cerita fiksi yang terinspirasi dari banyak kejadian nyata di sekitar kita. Mari kita mulai. Nama saya Anindya Kusuma. Usia saya 38 tahun. Saya pendiri sekaligus pemilik sebuah perusahaan desain interior di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah 12 tahun saya membangun bisnis ini dari nol. Dari sebuah ruko kecil yang saya sewa dengan uang tabungan, sampai menjadi perusahaan dengan ratusan klien besar. Saya terbiasa memimpin rapat dengan direktur perusahaan ternama. Saya terbiasa menandatangani kontrak bernilai miliaran rupiah. Tapi di rumah ini, di kawasan Pondok Indah, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang menantu yang dianggap angin lewat. Rumah ini saya beli 6 tahun lalu. Sertifikatnya atas nama saya. Setiap perabotan di sini, setiap lukisan di dinding, semuanya saya yang membayar. Tapi ibu mertua saya, Bu Halimah, selalu berkata bahwa rumah ini adalah hasil kerja keras anaknya. Anaknya, suami saya, bernama Damar. Usianya 40 tahun. Di mata orang luar, Damar adalah direktur muda yang brilian. Tapi yang orang tidak tahu, jabatan direktur itu hanyalah nama. Saya yang memberikannya posisi itu di perusahaan yang saya dirikan sendiri. Saya menikahi Damar 8 tahun lalu. Waktu itu dia masih seorang karyawan biasa. Saya jatuh cinta pada ketulusannya, atau begitulah yang saya kira. Setelah menikah, saya mengangkatnya menjadi direktur operasional. Saya ingin suami saya punya kebanggaan. Saya ingin dia merasa setara. Tapi ternyata kebaikan saya itu pelan-pelan berubah menjadi racun. Bu Halimah pindah ke rumah kami 3 tahun lalu. Awalnya hanya berkunjung, lalu menginap, lalu
tidak pernah pulang lagi. Sejak saat itu, hidup saya berubah. Awalnya hanya hal-hal kecil. Bu Halimah suka mengatur isi dapur saya. Dia memindahkan barang-barang saya. Dia mengganti pembantu yang sudah lama bekerja dengan orang pilihannya. Saya diam saja. Saya pikir beliau orang tua. Saya harus menghormatinya. Saya selalu percaya bahwa kesabaran akan membuahkan kebaikan. Ibu saya, sebelum beliau meninggal, selalu mengajarkan saya untuk mengalah demi kedamaian. Perempuan yang baik itu seperti air. Nak, begitu kata almarhumah ibu, lembut. Tapi bisa menembus batu. Maka saya pun memilih menjadi air. Saya mengalah. Saya menelan setiap rasa sakit demi menjaga keutuhan rumah tangga. Saya pikir jika saya cukup sabar, suatu hari Bu Halimah akan melihat ketulusan saya. Tapi saya keliru. Bagi orang yang serakah, kesabaran kita justru mereka anggap sebagai kelemahan. Semakin saya mengalah, semakin mereka menginjak. Tapi lama-lama sikapnya makin keterlaluan. Saya ingat satu malam, ketika saya pulang larut setelah rapat penting dengan klien dari Singapura, tubuh saya lelah luar biasa. Begitu masuk rumah, Bu Halimah sudah menunggu di ruang tamu dengan wajah masam. Dia berkata ketus, "Perempuan macam apa kamu? Pulang malam-malam meninggalkan suami sendirian di rumah." Saya mencoba menjelaskan bahwa itu urusan pekerjaan. Tapi beliau memotong, katanya, "Pekerjaan. Tugas seorang istri itu di rumah, melayani suami. Bukan keluyuran cari uang seperti perempuan. Tidak benar." Saya menahan napas. Saya melirik ke arah Damar yang duduk di sofa. Saya berharap dia membela saya. Tapi dia hanya menunduk menatap ponselnya, seolah dia tidak mendengar apapun. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya merasa asing di rumah saya sendiri. Adik ipar saya, namanya Vira. Usianya 33 tahun. Dia tinggal tidak jauh dari rumah kami. Tapi hampir setiap hari dia datang. Vira pintar sekali mengambil hati ibunya. Setiap kali dia datang, dia membawa oleh-oleh kecil. Lalu duduk manis di sebelah Bu Halimah, berbisik-bisik sambil sesekali melirik ke arah saya. Saya tahu mereka sedang membicarakan saya, tapi saya memilih tidak ambil pusing. Hanya ada satu orang di rumah ini yang masih melihat saya sebagai manusia. Namanya Mbak Surti. Dia pembantu lama yang dulu saya pekerjakan sebelum Bu Halimah datang. Bu Halimah berusaha mengusirnya berkali-kali, tapi saya pertahankan. Mbak Surti yang diam-diam menyiapkan teh hangat untuk saya saat saya lelah. Mbak Surti yang berbisik, "Sabar ya, Bu. Ibu itu tuan rumah yang sebenarnya." Saya hanya tersenyum getir mendengarnya. Karena di mata keluarga ini, sayalah yang dianggap pembantu. Hari-hari berikutnya, beban itu makin berat. Tapi saya masih bertahan. Saya masih percaya bahwa suatu hari Damar akan sadar. Bahwa suatu hari dia akan berdiri membela saya. Saya tidak tahu bahwa hari itu tidak akan pernah datang. Dan saya juga belum tahu bahwa kesabaran saya hampir mencapai batasnya. Penghinaan itu datang sedikit demi sedikit, seperti tetesan air yang perlahan melubangi batu. Suatu pagi, saya hendak berangkat ke kantor, mengenakan setelan kerja. Bu Halimah memandangi saya dari ujung kaki sampai kepala. Dia berdecak, katanya, "Perempuan baik-baik itu tidak pantas berpakaian seperti perempuan kantoran. Lihat itu, roknya. Mau menggoda laki-laki di kantor." Ya, saya menahan diri. Saya hanya menjawab, "Ini seragam kerja biasa, Bu." Tapi beliau terus menggerutu sepanjang saya berjalan ke garasi. Damar yang sedang sarapan tidak berkata apa-apa. Dia hanya menyeruput kopinya, seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu, urusan uang mulai menjadi alat untuk merendahkan saya. Setiap bulan, saya tetap menanggung seluruh biaya rumah tangga. Tapi Bu Halimah dan Vira mulai menuntut lebih. Vira meminta saya membiayai liburan keluarganya ke Bali. Bu Halimah meminta perhiasan baru setiap kali ada acara arisan. Dan setiap kali saya memberi, mereka tidak pernah berterima kasih. Mereka justru berkata bahwa itu adalah uang Damar.
hasil kerja keras anak dan saudara mereka. Suatu kali, saya mencoba membicarakan hal ini dengan Damar. Saya berkata pelan di kamar, "Mas, aku tidak masalah membantu keluargamu, tapi tolong, sekali saja. Katakan pada ibumu bahwa uang itu berasal dari kerja kerasku." Damar justru menatap saya dengan kesal. Katanya, "Sudahlah, jangan dihitung-hitung. Memangnya kamu mau menyombongkan uangmu di depan ibuku? Kamu ini istri, harusnya ikhlas." Saya terdiam. Saya sadar, di rumah ini. Bahkan suami saya pun memilih untuk pura-pura buta. Yang paling menyakitkan adalah ketika ulang tahun pernikahan kami yang ke-8. Saya menyiapkan makan malam istimewa. Berharap setidaknya hari itu Damar akan memperlakukan saya dengan baik. Tapi Damar lupa sama sekali. Dia justru sibuk mengantar ibunya berbelanja seharian saat dia pulang malam. Dan saya menyebut soal hari jadi kami. Dia hanya berkata enteng, "Oh, iya. Ya, maaf, aku lupa. Tadi ibu butuh diantar. Lagi pula, hari jadi pernikahan kan tidak penting-penting amat." Saya menatap meja makan yang sudah saya siapkan dengan rapi, lilin yang sudah hampir habis terbakar, dan saya makan sendirian malam itu. Puncak penghinaan itu datang pada hari ulang tahun Bu Halimah yang ke-62. Pesta itu diadakan di rumah kami. Tentu saja, semua biayanya dari kartu kredit saya. Catering mewah, dekorasi bunga impor, orkestra kecil di taman belakang. Bu Halimah mengundang 20 lebih teman arisannya, ibu-ibu sosialita dari kawasan elit. Saya sengaja pulang lebih awal dari kantor untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Begitu para tamu datang, Bu Halimah berubah menjadi ratu. Dia berkeliling dengan gaun mahal, memamerkan rumah seolah itu istananya. Saya mendengar dia berkata pada teman-temannya, "Anak saya, Damar, itu direktur muda yang sangat sukses. Rumah ini, semuanya dia yang membelikan untuk saya. Bulan depan dia mau membelikan saya paket pesiar keliling Eropa selama sebulan penuh." Saya tersenyum kecil di sudut ruangan. Paket pesiar itu, sayalah yang membayarnya. Damar bahkan tidak tahu nomor rekening mana yang dipakai. Tapi saya memilih diam. Saya membiarkan ibu mertua saya menikmati panggungnya. Saya pikir, biarlah. Toh ini hari ulang tahunnya. Tapi saya tidak tahu. Malam itu, mereka sudah menyiapkan sesuatu yang lebih menyakitkan. Saat saya sedang menuangkan teh untuk para tamu, salah seorang ibu-ibu menatap saya dengan pandangan meremehkan. Dia bertanya pada Bu Halimah, "Halimah, ini siapa?" Ya, dari tadi sibuk mondar-mandir. Pembantu baru, kelihatannya agak kurang cekatan. Tadi tehnya sampai sedikit memercik. Saya menghentikan gerakan saya. Jantung saya berdetak satu ketukan lebih cepat. Saya menatap ke arah Bu Halimah, menyimpan harapan kecil. Bukankah ini saatnya beliau berkata, "Oh, bukan. Dia menantu saya." Tapi yang keluar dari mulut Bu Halimah justru sebaliknya. Dia tertawa renyah, katanya, "Oh, dia. Iya, dia cuma pembantu yang saya pungut untuk mengurus rumah ini. Maklum, masih baru. Jadi belum terlalu becus." Para tamu ikut tertawa. Tawa itu menusuk telinga saya seperti pecahan kaca. Saya melirik ke arah Damar. Suami saya sedang berdiri tidak jauh dari situ. Dia mendengar semuanya. Dan dia hanya tersenyum kecil. Lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Tangan saya gemetar memegang teko. Tapi saya tetap menuangkan teh itu sampai selesai. Saya tidak ingin membuat keributan di depan tamu. Malam itu, ada sesuatu di dalam dada saya yang retak. Dan saya tahu, retakan itu tidak akan bisa diperbaiki lagi. Setelah pesta usai, saya pikir penghinaan hari itu sudah cukup. Ternyata belum. Keesokan paginya, Vira datang lebih awal dari biasanya. Dia membawa map tebal berwarna coklat. Dia duduk di ruang keluarga bersama Bu Halimah dan Damar, lalu memanggil saya. "Mbak Anindya, sini sebentar. Ada yang mau kita bicarakan soal keluarga." Saya duduk. Vira membuka map itu dengan senyum yang dibuat-buat. Dia berkata, "Begini, Mbak,
Kami sekeluarga sudah berdiskusi. Damar kan sekarang direktur, beban kerjanya berat. Tapi saham perusahaan masih banyak atas nama Mbak. Itu kurang pantas. Masa istri lebih besar perannya daripada suami? Jadi, sebaiknya Mbak menandatangani surat ini. Pengalihan sebagian saham ke Damar. Demi keharmonisan keluarga, saya menatap map itu, lalu menatap wajah mereka satu persatu. Bu Halimah berkata dengan nada memaksa, "Iya, tanda tangani saja. Kamu ini istri, harusnya mengabdi pada suami. Jangan rakus, mau menguasai semuanya sendiri." Saya menelan ludah. Saya berkata pelan, "Saya perlu membacanya dulu." Bu, Vira langsung memotong. "Tidak usah dibaca-baca. Sudah jelas isinya. Kamu tidak percaya sama keluarga sendiri. Saya tidak menandatangani apapun hari itu." Saya beralasan masih harus berpikir. Tapi dari tatapan mereka, saya tahu ini baru permulaan. Mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang mereka mau. Sejak hari itu, tekanan terhadap saya makin gencar. Beberapa hari kemudian, ada acara makan malam dengan calon mitra bisnis penting. Seorang investor dari Surabaya yang ingin bekerja sama dengan perusahaan. Saya yang sudah berbulan-bulan mengurus negosiasi ini. Saya yang menyiapkan seluruh proposalnya. Malam itu, kami makan di restoran mewah di kawasan SCBD. Damar duduk di kepala meja, berlagak seperti pemimpin. Saat sang investor bertanya tentang strategi perusahaan, Damar menjawab terbata-bata. Dia bahkan salah menyebut angka proyeksi keuntungan. Saya mencoba menyelamatkan keadaan. Saya menambahkan penjelasan dengan data yang benar. Tapi Damar justru menatap saya dengan tajam di depan investor itu. Dia berkata, "Maaf, Pakistan. Istri saya ini memang suka ikut campur urusan kantor, padahal dia tidak paham apa-apa soal bisnis. Tugasnya cuma di rumah." Maklum, perempuan. Wajah saya terasa panas. Sang investor menatap saya dengan canggung. Saya menunduk. Saya menahan semua kata yang ingin saya ucapkan. Padahal investor itu tahu betul, sayalah yang selama ini berkomunikasi dengannya lewat email dan telepon. Tapi malam itu, saya membiarkan suami saya mempermalukan saya. Saya membiarkan dia merampas kredit atas kerja keras saya sendiri. Pulang dari restoran, di dalam mobil, saya tidak berkata apa-apa, tapi di dalam hati saya, sesuatu mulai mengeras. Saya mulai menghitung. Saya mulai mengingat-ingat di mana semua dokumen penting itu saya simpan. Esok harinya, kejadian lain menyusul. Pagi itu, Mbak Surti sedang sakit demam, jadi tidak bisa bekerja. Bu Halimah memanggil saya dengan nada perintah. "Anindya, cucikan semua pakaian kotor di kamar Vira. Dia menginap semalam, dan dia tidak biasa mencuci sendiri. Dan jangan lupa, setrika sekalian." Saya menatap beliau tidak percaya. Saya berkata, "Bu, saya harus ke kantor pagi ini. Ada rapat penting jam 9. Bu Halimah langsung naik pitam. Katanya, "Rapat. Memangnya kamu siapa di kantor itu? Cuma numpang nama suamimu. Sudah, kerjakan dulu tugasmu sebagai perempuan di rumah ini." Saya menjelaskan dengan sabar bahwa rapat itu tidak bisa ditunda. Tapi Bu Halimah makin marah. Tiba-tiba tangannya terangkat. Plak! Sebuah tamparan mendarat di pipi saya. Keras sekali. Ruangan menjadi hening. Pipi saya panas dan perih. Saya menatap Bu Halimah dengan mata berkaca-kaca. Pada saat itu, Damar masuk ke ruangan. Dia melihat saya memegang pipi. Dia melihat ibunya berdiri dengan tangan masih terangkat. Tapi Damar hanya menghela napas. Katanya, "Sudahlah, Bu. Tidak usah dilanjutkan." Lalu dia menatap saya dingin. "Kamu kan tahu, ibu cepat marah. Turuti saja maunya. Apa susahnya sih?" Saya tidak mengeluarkan air mata di depan mereka. Saya menahannya. Saya masuk ke kamar, menutup pintu, dan duduk di lantai. Tapi anehnya, saya tidak menangis. Justru ada ketenangan yang asing menyelimuti saya. Seperti seseorang yang akhirnya bangun dari mimpi panjang. Malam itu, saya membuka laptop saya, dan saya mulai bekerja yang tidak mereka ketahui. Mulai malam itu, saya sudah menghubungi seseorang yang akan mengubah segalanya. Esok paginya,
seolah penghinaan kemarin belum cukup. Bu Halimah kembali mencari masalah. Saat sarapan di depan Damar dan Vira, beliau berkata dengan nada tinggi, "Anindya, soal tamparan kemarin, itu salahmu sendiri. Kamu yang membangkang. Sekarang, minta maaf pada ibu, di depan semuanya." Saya menatap beliau. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Saya yang ditampar, tapi saya yang harus meminta maaf. Saya menatap Damar. Berharap kali ini, hanya kali ini, dia akan membela saya. Tapi Damar justru berkata, "Sudah, Anindya, minta maaf saja pada ibu, biar suasana tenang." Saya menelan ludah getir, demi tidak memperpanjang keributan. Saya berkata pelan, "Maaf, Bu." Bu Halimah tersenyum penuh kemenangan. Vira tertawa kecil di sebelahnya. Mereka pikir mereka sudah menundukkan saya sepenuhnya. Tapi yang mereka tidak tahu, setiap penghinaan itu justru memperkuat tekad saya. Setiap bawa meremehkan itu, saya simpan rapat dalam hati. Bukan untuk dipendam, tapi untuk menjadi bahan bakar di hari penentuan nanti. Saya tersenyum dalam hati, karena saya tahu mereka sedang menari di atas panggung yang sebentar lagi akan saya tarik dari bawah kaki mereka. Orang itu bernama Pak Bram. Dia notaris kepercayaan saya, sekaligus sahabat lama almarhum ayah saya. Sudah bertahun-tahun, Pak Bram memegang semua dokumen penting milik saya. Sertifikat rumah, akta pendirian perusahaan, daftar pemegang saham yang sebenarnya, dan yang paling penting, rekening koran perusahaan selama 5 tahun terakhir. Saya meminta Pak Bram menyiapkan semua salinan dokumen itu. Dengan tenang, saya mulai menyusun sebuah rencana. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menunjukkan kebenaran. Kebenaran yang selama ini saya kubur demi menjaga perasaan orang-orang yang tidak pernah menghargai saya. Beberapa hari setelah saya mulai menyiapkan dokumen, sebuah peristiwa lain terjadi. Ada acara pernikahan sepupu Damar di sebuah gedung mewah. Seluruh keluarga besar hadir. Saya datang sebagai istri Damar, mengenakan kebaya yang anggun. Tapi sepanjang acara, Bu Halimah memperkenalkan saya kepada para kerabat dengan cara yang aneh. Dia tidak pernah menyebut saya sebagai menantunya. Dia hanya berkata, "Oh, ini yang membantu-bantu di rumah." Beberapa kerabat menatap saya bingung. Seorang bibi tua bahkan bertanya terang-terangan, "Loh, jadi Damar belum menikah? Kapan menikahnya?" Bu Halimah hanya tersenyum, lalu mengalihkan pembicaraan. Saya berdiri di sudut ruangan, menyaksikan suami saya tertawa bersama keluarganya, sementara saya diperlakukan seperti orang asing di tengah keramaian itu. Saya merasa lebih kesepian dari sebelumnya. Saya menatap cincin di jari saya. Cincin pernikahan yang dulu saya kira adalah simbol kesetiaan. Malam itu, cincin itu terasa berat seperti rantai. Saat di perjalanan pulang, saya mencoba mengatakan perasaan saya pada Damar. Saya berkata, "Mas, kenapa ibumu tidak pernah mengakui aku sebagai istrimu di depan keluarga?" Damar menjawab dengan nada datar. Kamu terlalu sensitif. Ibu cuma bercanda. Lagi pula, untuk apa kamu butuh pengakuan? Yang penting kan kamu sudah jadi istriku." Saya tidak menjawab. Saya hanya memandang lampu jalan yang berlarian di luar jendela. Saya sadar dia tidak akan pernah mengerti. Tidak lama setelah itu, Vira mulai ikut campur dalam urusan perusahaan. Dia, yang tidak punya pengalaman bisnis sama sekali, mulai datang ke kantor saya dengan alasan menjenguk kakaknya. Tapi sebenarnya, dia mengamati. Dia bertanya-tanya pada karyawan tentang proyek-proyek besar, tentang nama-nama klien, tentang nilai kontrak. Saya menerima laporan dari beberapa karyawan yang merasa tidak nyaman dengan sikap Vira. Suatu hari, Vira bahkan berani mengubah keputusan dalam sebuah proyek tanpa sepengetahuan saya. Dia memerintahkan tim desain untuk mengganti material proyek dengan yang lebih murah. Lalu selisih anggarannya entah kemana. Akibatnya, klien hampir membatalkan kontrak besar senilai 1,5 miliar rupiah. Saya harus turun tangan langsung, meminta maaf pada klien, dan memperbaiki seluruh kekacauan itu dalam semalaman penuh. Ketika saya menegur Vira, dia justru menjawab dengan angkuh, "Mbak, aku ini kan adik direktur. Aku berhak ikut mengatur perusahaan kakakku." Saya menatapnya tajam. Saya berkata, "Waira, ini perusahaan, bukan warung keluarga.
Ada aturan, ada profesionalisme. Vira hanya mencibir. Lalu dia pergi sambil berkata, "Lihat saja nanti. Sebentar lagi semua ini akan jadi milik keluarga kami." Saya tidak tahu saat itu betapa seriusnya ancaman dalam kata-katanya. Malam harinya, saya tidak bisa tidur. Saya membuka kembali semua dokumen lama saya. Perjanjian pranikah yang dulu saya buat atas saran ayah saya. Akta perusahaan, sertifikat rumah, semua tersimpan rapi. Untuk pertama kalinya, saya bersyukur bahwa ayah saya dulu mengajarkan saya untuk selalu berhati-hati. Cinta itu boleh, nak. Begitu kata ayah dulu, tapi jangan pernah menyerahkan apa yang sudah kamu bangun sebelum kamu benar-benar yakin orang itu pantas. Dulu saya pikir nasihat itu terlalu dingin. Sekarang, nasihat itu menyelamatkan saya. Sementara saya diam-diam menyiapkan semuanya. Keluarga itu justru makin lancang. Suatu sore, saya tidak sengaja mendengar percakapan mereka di ruang keluarga. Saya baru pulang kantor. Dan langkah saya berhenti di balik partisi kaca. Saya mendengar suara Vira. "Bu, surat pengalihan sertifikat rumah sudah saya siapkan. Tinggal dipaksa supaya Mbak Anindya tanda tangan. Kalau rumah ini sudah atas nama Damar, nanti gampang kita alihkan ke saya. Anindya tidak akan bisa apa-apa." Lalu, suara Bu Halimah menjawab, "Bagus. Perempuan itu memang harus tahu diri. Dia cuma beruntung bisa menikahi anakku. Sekarang saatnya kita ambil semua yang seharusnya jadi milik keluarga kita." Dan yang paling menyakitkan, saya mendengar suara Damar. Suami saya sendiri. Dia berkata santai, "Iya, urus saja, asal beres." Aku malas berurusan dengan detail begitu. Saya berdiri membeku di balik kaca itu. Tangan saya mengepal. Tapi anehnya, hati saya justru terasa dingin dan jernih. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi harapan yang tersisa untuk diselamatkan. Mereka ingin merampas segalanya. Rumah saya, perusahaan saya, hidup saya. Saya berbalik pergi tanpa bersuara. Malam itu, saya menelpon Pak Bram untuk yang terakhir kali sebelum eksekusi. Saya berkata pelan, "Pak Bram, siapkan semuanya. Minggu depan, saya akan mengundang seluruh keluarga dan saya ingin Bapak hadir membawa semua dokumen aslinya." Pak Bram terdiam sejenak di ujung telepon. Lalu dia berkata, "Anindya, kamu yakin? Setelah ini, tidak ada jalan kembali. Pernikahanmu, keluargamu, semuanya akan berubah." Saya menarik napas panjang. Saya menjawab tegas, "Justru karena tidak ada jalan kembali, saya harus melakukannya." Pakistan. Saya sudah terlalu lama hidup sebagai bayangan di rumah saya sendiri. Sekarang saatnya saya kembali menjadi diri saya. Pak Bram menghela napas. Lalu dia berkata, "Baik. Ayahmu pasti bangga melihat keberanianmu hari ini." Setelah menutup telepon, saya duduk lama dalam keheningan. Saya teringat semua kenangan. Hari pernikahan saya yang penuh harapan. Senyum Damar yang dulu saya kira tulus. Tapi semua kenangan itu kini terasa seperti milik orang lain. Saya tidak lagi menangisi apa yang hilang. Karena saya tahu yang akan saya dapatkan kembali jauh lebih berharga. Yaitu harga diri saya sendiri. Mereka pikir mereka sedang berburu mangsa yang tidak berdaya. Mereka tidak tahu bahwa mangsa itu sebenarnya adalah pemilik dari seluruh hutan ini. Hari-hari menjelang pertemuan itu, saya tetap berpura-pura menjadi menantu yang penurut. Saya tetap menuangkan teh. Saya tetap menunduk saat dimarahi. Tapi di dalam, saya sudah menjadi orang yang berbeda. Selama menunggu, mereka terus menguji kesabaran saya. Suatu malam, Bu Halimah mengumpulkan beberapa kerabat untuk makan malam. Di tengah makan, beliau dengan sengaja menyindir saya. Katanya pada para tamu, "Untung anak saya sabar, punya istri yang tidak bisa masak, tidak bisa mengurus rumah, dan sukanya keluyuran. Coba kalau bukan Damar, mana ada laki-laki mau?" Para kerabat tertawa. Saya hanya tersenyum tipis sambil menambahkan nasi ke piring mereka. Di bawah meja, jari-jari saya mengepal. Tapi saya berkata dalam hati, sebentar lagi, semuanya akan berakhir. Vira pun tidak mau kalah. Dia mulai membawa-bawa barang dari rumah kami ke rumahnya. Sebuah vas keramik mahal, lukisan kecil di ruang tamu, bahkan beberapa set peralatan makan import. Saat saya bertanya, dia menjawab enteng, "Ah, ini kan barang keluarga. Lagi pula,
Mbak punya banyak uang. Beli lagi saja, gampang. Lalu dia tertawa. Seolah mencuri itu adalah hal yang lucu. Saya mencatat semuanya. Setiap barang yang hilang, setiap penghinaan, setiap tindakan lancang, bukan untuk dendam yang membara, tapi untuk memastikan bahwa ketika saatnya tiba, tidak ada satupun dari mereka yang bisa berkelit. 3 hari sebelum pertemuan, terjadi sesuatu yang membuat saya benar-benar yakin akan keputusan saya. Mbak Surti datang ke kamar saya dengan wajah ketakutan. Dia berbisik, "Bu, maaf. Tadi saya tidak sengaja dengar. Ibu mertua dan Mbak Vira menyuruh saya untuk memberikan kesaksian palsu. Kalau nanti ada masalah hukum, saya disuruh bilang bahwa Bu Anindya sering meninggalkan rumah dan menelantarkan suami. Mereka mau menjebak ibu." Saya menatap Mbak Surti. Saya bertanya, "Lalu, apa jawabanmu?" Mbak Surti menggeleng kuat. Air matanya jatuh. Katanya, "Saya tidak mau. Bu Anindya orang baik. Saya tidak mau berbohong. Justru saya mau bilang yang sebenarnya, kalau ibu yang selama ini menanggung semuanya." Saya memeluk Mbak Surti. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa ada yang berdiri di pihak saya. Dia, seorang pembantu yang dianggap rendah oleh keluarga itu, justru memiliki hati yang jauh lebih mulia daripada mereka semua. Tapi yang tidak saya duga, ada satu pengkhianatan lagi yang tersembunyi. Pengkhianatan yang datang dari tempat yang paling dekat. 2 hari sebelum pertemuan, saya mendapati sesuatu yang janggal. Saat memeriksa email perusahaan, saya menemukan beberapa dokumen internal sudah diakses dari luar. Ada yang membocorkan data keuangan perusahaan ke pihak ketiga. Saya melacaknya dengan bantuan tim IT, dan hasilnya membuat saya terdiam. Yang membocorkan data itu adalah asisten pribadi saya sendiri. Namanya Randy, orang yang sudah 5 tahun bekerja dengan saya. Orang yang saya percaya sepenuhnya. Ternyata dia diam-diam sudah disuap oleh Vira. Dia memberikan informasi tentang aset perusahaan, tentang jadwal saya, bahkan tentang rencana saya menemui notaris. Saya duduk diam di ruang kerja saya malam itu. Rasa sakit itu bukan karena uang, tapi karena kepercayaan yang dikhianati. Saya selalu berpikir, musuh saya hanya ada di rumah. Ternyata mereka sudah menyusup sampai ke kantor saya. Tapi saya tidak panik. Justru penemuan itu membuat saya makin yakin. Saya tidak memecat Randy saat itu juga. Sebaliknya, saya memberinya informasi palsu. Saya membiarkan dia mengira bahwa saya akan menyerah dan menandatangani surat pengalihan. Saya ingin mereka semua datang ke pertemuan itu dengan rasa percaya diri yang penuh, supaya kejatuhan mereka terasa lebih telak. Malam terakhir, sebelum hari penentuan, saya tidak bisa tidur. Saya berdiri di balkon kamar, memandang lampu-lampu kota Jakarta yang berkelip jauh di bawah sana. Saya teringat 12 tahun perjuangan saya membangun semuanya dari nol. Saya teringat ayah saya yang selalu berkata, "Anindya, kebaikan itu harus, tapi jangan sampai membuatmu lupa melindungi dirimu sendiri." Selama ini saya terlalu baik. Saya membiarkan diri saya diinjak demi sebuah kata bernama keluarga. Tapi keluarga yang sejati tidak akan pernah menginjak. Malam itu, saya berjanji pada diri sendiri. Besok, saya akan mengambil kembali harga diri saya. Bukan dengan teriakan, tapi dengan kebenaran yang tidak bisa dibantah. Pagi hari pertemuan itu, saya bangun lebih awal. Saya tidak memakai baju rumahan seperti biasanya. Saya mengenakan setelan blazer hitam yang biasa saya pakai untuk rapat besar. Rambut saya tata rapi. Saya menatap diri saya di cermin. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya melihat Anindya Kusuma yang sesungguhnya. Bukan menantu yang ketakutan, tapi seorang pemimpin. Bu Halimah melihat penampilan saya dan langsung menyindir. "Mau kemana kamu? Dandan seperti itu. Ingat, hari ini kamu harus menandatangani surat. Jangan macam-macam." Saya hanya tersenyum. Saya menjawab, "Tenang, tentu. Bu, hari ini memang hari penting untuk menyelesaikan semuanya." Satu persatu, mereka berkumpul di ruang keluarga. Bu Halimah duduk di kursi utama, layaknya seorang ratu. Vira duduk di sebelahnya, memegang map coklat berisi surat pengalihan
yang sudah mereka siapkan. Damar duduk dengan santai, menyeruput kopinya. Bahkan beberapa kerabat dekat ikut diundang oleh Bu Halimah untuk menjadi saksi bahwa menantunya menyerahkan harta dengan sukarela. Yang tidak mereka sangka, saya juga mengundang seseorang. Tepat pukul 10, bel rumah berbunyi. Mbak Surti membuka pintu. Masuklah seorang pria parubaya berkemeja rapi, membawa tas kerja berwarna coklat tua. Pak Bram, notaris saya. Di belakangnya, mengikuti dua orang lagi. Seorang adalah pengacara perusahaan, dan seorang lagi auditor keuangan. Bu Halimah mengernyit. Dia bertanya, "Siapa orang-orang ini? Kenapa kamu mengundang orang luar ke urusan keluarga?" Saya mempersilakan mereka duduk. Lalu, saya berkata dengan tenang, "Mereka bukan orang luar, Bu. Mereka di sini untuk memastikan semua urusan hari ini berjalan secara sah dan resmi. Bukankah Ibu ingin saya menandatangani surat pengalihan? Maka, mari kita lakukan dengan benar di hadapan notaris dan saksi." Vira tersenyum penuh kemenangan. Dia mengira saya akhirnya menyerah. Dengan cepat, dia membuka map coklatnya dan meletakkan surat pengalihan sertifikat rumah di atas meja. "Nah, begini dong, Mbak. Tinggal tanda tangan di sini. Setelah ini, rumah jadi atas nama Damar." Saya menatap surat itu. Lalu saya menatap mereka satu persatu dengan tatapan yang berbeda dari biasanya. Tatapan yang tenang, tapi tajam. Saya berkata pelan, sebelum saya menandatangani apapun, ada baiknya kita semua memahami dulu apa sebenarnya yang sedang kita bicarakan. "Pak Bram, tolong bacakan dokumen pertama." Pak Bram membuka tasnya. Dia mengeluarkan sebuah map tebal. Dia berdiri, lalu berkata dengan suara berwibawa, "Baik. Dokumen pertama adalah sertifikat hak milik atas rumah ini. Berdasarkan akta resmi, rumah di kawasan Pondok Indah ini sepenuhnya atas nama Ibu Anindya Kusuma. Dibeli secara tunai 6 tahun yang lalu, menggunakan dana pribadi beliau. Tidak ada nama Bapak Damar dimanapun dalam sertifikat ini." Ruangan mendadak hening. Senyum di wajah Vira perlahan memudar. Bu Halimah mengernyitkan dahi. "Apa maksudnya ini? Kamu mau menipu kami?" Saya tidak menjawab. Saya hanya memberi isyarat agar Pak Bram melanjutkan. "Dokumen kedua," lanjut Pak Bram. "Akta pendirian perusahaan desain interior tempat Bapak Damar menjabat sebagai direktur. Berdasarkan akta ini, pendiri sekaligus pemegang saham mayoritas sebesar 90% adalah Ibu Anindya Kusuma. Bapak Damar hanya memegang 10% saham. Yang itu pun merupakan pemberian dari Ibu Anindya setelah pernikahan. Posisi direktur yang beliau emban adalah jabatan operasional, bukan kepemilikan." Wajah Damar berubah pucat. Cangkir kopi di tangannya bergetar. Dia berkata terbata, Itu tidak mungkin. Aku ini direktur. Perusahaan itu milikku." Saya menatap suami saya. Saya berkata tenang, "Tidak. Mas, kamu direktur karena saya yang mengangkatmu. Perusahaan itu saya yang dirikan 12 tahun lalu, sebelum aku bahkan mengenalmu. Selama ini kamu menikmati gelar dan gengsi, sementara seluruh keputusan besar, seluruh kontrak, seluruh uang yang mengalir, semuanya berasal dari kerja keras saya." Bu Halimah berusaha membantah. Suaranya meninggi. "Bohong. Anakku yang membiayai semua ini. Rumah ini, mobil itu. Semuanya hasil kerja keras Damar." Saya tersenyum getir. Saya mengangguk pada auditor yang duduk di samping Pak Bram. "Pakistan, tolong tunjukkan rekening korannya." Sang auditor membuka laptopnya dan menyalakan proyektor kecil yang sudah saya siapkan. Di dinding muncul tabel keuangan selama 5 tahun terakhir. Dia menjelaskan, "Ini adalah laporan arus kas pribadi dan perusahaan. Semua pemasukan utama, kontrak besar, dan dana operasional masuk melalui rekening atas nama Ibu Anindya. Pengeluaran rumah tangga, termasuk gaji pembantu, biaya pesta ulang tahun bulan lalu sebesar 230 juta rupiah, dan transfer untuk paket pesiar Eropa sebesar 300 juta rupiah. Semuanya berasal dari rekening Ibu Anindya. Tidak ada satupun transaksi besar yang berasal dari rekening pribadi Bapak Damar. Angka-angka itu terpampang jelas di dinding. Tidak bisa dibantah, tidak bisa dipungkiri.
Para kerabat yang diundang Bu Halimah mulai berbisik-bisik. Mereka menatap Bu Halimah dengan pandangan berbeda. Wajah ibu mertua saya memerah, lalu memucat. Saya berdiri dari kursi saya. Saya berjalan pelan ke tengah ruangan. Saya berkata dengan suara yang tenang. Tapi setiap kata terdengar jelas di telinga semua orang. Selama 3 tahun, saya diam. Saya menuangkan teh untuk tamu-tamu ibu. Saya dipanggil pembantu di rumah saya sendiri. Saya ditampar karena ingin pergi ke kantor yang saya dirikan sendiri. Saya dipermalukan di depan mitra bisnis oleh suami yang jabatannya saya berikan. Dan kalian semua bukannya merasa berterima kasih, justru berkomplot untuk merampas semuanya dari saya. Saya berbalik menatap Vira. Kamu, Vira, kamu yang menyusun surat pengalihan ini. Kamu juga yang menyuap asisten saya, Randy, untuk membocorkan data perusahaan. Oh, jangan kaget. Saya sudah tahu sejak lama. Dan Randy yang kalian andalkan itu justru memberi saya bukti percakapan kalian. Vira tersentak. Wajahnya pias. Map coklat di tangannya jatuh ke lantai. Saya menatap Bu Halimah. Dan Ibu yang menyuruh Mbak Surti memberi kesaksian palsu untuk menjebak saya. Tapi ibu salah menilai orang. Mbak Surti yang ibu anggap rendah justru jauh lebih jujur daripada darah daging ibu sendiri. Bu Halimah tidak bisa berkata apa-apa. Bibirnya bergetar. Untuk pertama kalinya, perempuan yang selalu berkuasa itu terlihat begitu kecil. Terakhir, saya menatap Damar, suami saya, pria yang dulu saya cintai karena saya kira dia tulus. Saya berkata pelan, Mas, dari semua orang di ruangan ini, kamu yang paling mengecewakan saya. Bukan ibu, bukan Vira, tapi kamu. Kamu tahu siapa saya. Kamu tahu siapa yang membangun semua ini. Tapi kamu memilih diam saat ibumu menampar saya. Kamu memilih tertawa saat saya dipanggil pembantu. Kamu memilih gengsi di atas istri sendiri. Damar menundukkan kepalanya. Dia tidak berani menatap saya. Tubuhnya gemetar. Saya kembali ke meja. Saya mengambil surat pengalihan yang disiapkan Vira. Lalu, perlahan, saya merobeknya menjadi 2 di hadapan mereka semua. Saya tidak akan menandatangani apapun. Sebaliknya, mulai hari ini, ada beberapa hal yang akan saya tanda tangani. Saya menatap Pak Bram. Pak Bram, siapkan surat-suratnya. Pak Bram mengangguk. Dia mengeluarkan setumpuk dokumen baru. Saya menjelaskan satu persatu dengan tenang. Pertama, surat pemberhentian Bapak Damar dari jabatan direktur. Efektif hari ini. Saham 10% yang dulu saya berikan, saya tarik kembali sesuai perjanjian pranikah yang dulu kita sepakati, yang ternyata tidak pernah kalian baca dengan teliti. Kedua, surat pemberitahuan kepada seluruh penghuni rumah ini bahwa pemilik sah adalah saya. Dan saya memberi waktu 7 hari bagi siapapun yang bukan atas nama saya untuk meninggalkan rumah ini. Ketiga, laporan resmi kepada pihak kepolisian dan komisi terkait atas dugaan pembocoran data perusahaan dan upaya pemalsuan dokumen yang melibatkan Vira dan asisten saya, Randy. Setiap kalimat yang saya ucapkan seperti palu yang menghantam mereka. Vira mulai menangis, memohon, Mbak, tolong, jangan laporkan saya ke polisi. Saya minta maaf, saya hilaf. Bu Halimah ikut memohon. Kali ini dengan nada yang sama sekali berbeda dari biasanya. Anindya, nak, kita kan keluarga. Jangan begini. Ibu minta maaf. Saya menatap mereka dengan tenang. Saya berkata, keluarga. Kata itu baru kalian ucapkan sekarang. Saat kalian sudah tidak punya apa-apa lagi. Di mana kata keluarga itu? Saat saya dipanggil pembantu di rumah saya sendiri. Di mana kata itu? Saat tangan ibu menampar pipi saya. Tidak ada yang bisa menjawab. Ruangan itu hening. Hanya diisi suara isat tangis Vira. Setelah pertemuan itu berakhir, hidup di rumah itu berubah total dalam sekejap. 7 hari yang saya berikan berlalu dengan cepat. Hari pertama, mereka masih berusaha membujuk saya. Bu Halimah mengetuk pintu kamar saya berkali-kali, membawa makanan. Berpura-pura baik, dia berkata, Anindya, Ibu masak makanan kesukaanmu.
Mari kita bicara baik-baik. Ibu sudah anggap kamu seperti anak sendiri. Saya hanya menjawab dari balik pintu. Terima kasih, Bu. Tapi waktunya tinggal 6 hari lagi. Hari kedua. Vira datang membawa anaknya. Dia berharap saya akan luluh melihat keponakan. Dia menangis sambil berkata, "Mbak, kasihanilah anak saya. Kalau saya masuk penjara, siapa yang mengurus dia?" Saya menatap Vira. Saya berkata, "Vira, kamu memikirkan anakmu sekarang. Tapi saat kamu menyuap Randy untuk menghancurkan saya, apakah kamu memikirkan bahwa saya juga manusia?" Vira terdiam. Dia tidak punya jawaban. Damar mencoba pendekatan yang lain. Suatu malam, dia masuk ke kamar saya. Dia berlutut. Air matanya mengalir. Dia berkata, "Anindya, aku mohon, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku akan berubah. Aku sadar aku salah. Aku tidak bisa hidup tanpamu." Saya menatap pria yang dulu saya cintai itu. Dulu. Kata-kata seperti ini akan membuat hati saya luluh. Tapi sekarang, saya hanya merasa kosong. Saya berkata, "Mas, kamu bukan tidak bisa hidup tanpa saya. Kamu tidak bisa hidup tanpa harta dan jabatan yang saya berikan. Coba jujur pada dirimu sendiri. Kalau aku ini benar-benar hanya pembantu, seperti yang ibumu katakan, apakah kamu akan berlutut seperti ini?" Damar terdiam, dan diamnya itu adalah jawaban yang paling jujur dari seluruh pernikahan kami. Saya melanjutkan. Surat gugatan cerai sudah saya siapkan. Pak Bram akan menghubungimu untuk prosesnya. Aku tidak meminta apapun darimu, karena memang tidak ada yang bisa kuminta. Semuanya memang milikku sejak awal. Hari ketujuh, mereka pergi. Bu Halimah, Damar, dan Vira meninggalkan rumah yang selama ini mereka kira milik mereka. Saya berdiri di teras, memandang mobil yang membawa mereka pergi perlahan menjauh. Tidak ada rasa puas yang membara. Tidak ada kemenangan yang meledak-ledak. Yang ada hanya rasa lega yang dalam. Seperti seseorang yang akhirnya bisa bernapas setelah sekian lama tenggelam. Urusan hukum berjalan sesuai prosesnya. Randy, asisten yang mengkhianati saya, terbukti membocorkan rahasia perusahaan dan harus menghadapi konsekuensi hukum serta kehilangan karirnya selamanya. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan orang yang menjual kepercayaan. Vira, karena keterlibatannya dalam pemalsuan dokumen, harus berurusan panjang dengan pihak berwajib. Suaminya, yang selama ini tidak tahu apa-apa tentang ulah istrinya, akhirnya meninggalkannya. Vira kehilangan rumah tangganya sendiri, persis seperti yang dulu ingin dia rampas dari saya. Bu Halimah kembali ke kampung halamannya di Jawa Tengah, tanpa kemewahan, tanpa teman-teman arisan yang dulu memujinya. Saya dengar, dia kini tinggal di rumah sederhana dan tidak ada lagi yang memanggilnya nyonya besar. Roda kehidupan memang berputar. Dia yang dulu memanggil saya pembantu, kini harus mencuci dan memasak untuk dirinya sendiri. Dan Damar, suami saya yang dulu bergelar direktur muda yang brilian. Setelah kehilangan jabatan dan nama besar, dia baru sadar bahwa selama ini dia bukan siapa-siapa tanpa saya. Dia mencoba melamar kerja di berbagai perusahaan, tapi reputasinya sudah terlanjur buruk di kalangan bisnis. Orang-orang tahu bahwa kesuksesannya selama ini hanyalah bayangan dari kerja keras istrinya. Dia, yang dulu malu mengakui saya sebagai istri, kini harus hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Beberapa minggu setelah semuanya selesai, rumah itu terasa berbeda, lebih lapang, lebih tenang. Saya tidak lagi mendengar suara perintah yang kasar. Saya tidak lagi merasakan tatapan meremehkan. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya bisa duduk di ruang keluarga saya sendiri, menyeruput teh tanpa rasa takut. Saya menaikkan gaji Mbak Surti. Saya berkata padanya, "Mbak, mulai sekarang, Mbak bukan lagi sekedar pembantu di rumah ini. Mbak adalah keluarga saya yang sebenarnya." Mbak Surti menangis terharu. Dia, satu-satunya orang yang memperlakukan saya sebagai manusia di saat semua orang menginjak saya. Kini hidup dengan layak dan dihargai. Saya kembali fokus pada perusahaan saya, tanpa Damar yang merusak negosiasi, tanpa kebocoran data dari dalam. Bisnis saya justru berkembang lebih pesat. Investor dari Surabaya
yang dulu menyaksikan saya dipermalukan, ternyata diam-diam mengagumi kepemimpinan saya. Dia akhirnya menandatangani kontrak kerjasama, langsung dengan saya, bukan dengan Damar. Katanya, sejak awal saya tahu siapa otak di balik perusahaan ini. Bu Anindya, malam itu, saya berdiri lagi di balkon yang sama. Tempat di mana dulu saya berjanji pada diri sendiri untuk mengambil kembali harga diri saya. Saya meletakkan cangkir teh di atas meja balkon. Saya merentangkan kedua tangan. Saya menghirup udara malam dalam-dalam. Beban berat di pundak saya telah terangkat sepenuhnya. Pengorbanan yang dulu disia-siakan memang terasa menyakitkan. Tapi pelajaran yang saya dapatkan jauh lebih berharga. Kebaikan yang diberikan kepada orang yang tidak tahu diri hanyalah amunisi yang kelak akan mereka gunakan untuk menembak kita sendiri. Tapi kebaikan yang disertai dengan keberanian untuk melindungi diri, itulah kekuatan yang sesungguhnya. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Orang yang paling diam, yang paling sabar, menanggung beban, seringkali justru adalah pondasi yang paling kuat. Dan ketika pondasi itu ditarik, seluruh bangunan kesombongan akan runtuh tanpa sisa. Jangan pula merendahkan orang yang justru menghidupimu, karena karma tidak pernah tidur. Apa yang kita tanam, itu pula yang akan kita tuai. Bu Halimah dan keluarganya akhirnya harus menelan pahitnya pembalasan, karena telah menghina orang yang seharusnya mereka syukuri kehadirannya. Di luar sana, ada banyak perempuan yang mungkin sedang berada di posisi saya dulu. Perempuan yang mandiri, yang kuat, yang menanggung banyak hal. Tapi justru dianggap rendah di rumahnya sendiri. Kepada kalian, saya ingin berkata, kebaikan hatimu bukanlah kelemahan. Tapi jangan biarkan kebaikan itu membuatmu lupa untuk menghargai dan melindungi dirimu sendiri. Ada juga banyak suami seperti Damar di luar sana. Laki-laki yang memilih gengsi dan ego di atas penghargaan terhadap istrinya. Padahal, seorang laki-laki sejati tidak akan pernah malu mengakui kekuatan pendampingnya. Justru disitulah letak kehormatannya. Dan ada pula para ibu mertua yang lupa bahwa menantu bukanlah pembantu. Menantu adalah orang yang dipercaya untuk menjaga anak mereka. Memperlakukannya dengan hormat adalah cara terbaik untuk menjaga keutuhan sebuah keluarga. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk terus diam dan diinjak, atau pilihan untuk berdiri dan mempertahankan harga diri kita dengan cara yang bermartabat. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Sahabat, apakah kalian pernah mengalami hal serupa? Atau kalian punya cerita lain yang ingin dibagikan? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin pengalaman kalian bisa menguatkan orang lain yang sedang berjuang dalam diam. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan tombol like, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh pelajaran berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.